Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Saifun Fikri Channel. Kembali kita ketemu. Kali ini kita akan mempelajari materi matematika tentang kedudukan titik, garis, lingkaran terhadap lingkaran. Sebelum kita mulai, mari kita luruskan niat kita. Semoga apa yang kita lakukan pada saat ini mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapkan alat tulis kalian, duduk yang manis ya, jangan tidur. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai pertemuan kita pada kali ini. Yang pertama, kedudukan titik terhadap lingkaran. Jadi ada titik X1, Y1. Dia terletak di dalam lingkaran jika yang pertama, jika X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat itu kurang dari jari-jari. Maksudnya apa? Jadi titiknya itu disubstitusikan ke dalam persamaan lingkaran. Nah, setelah disederhanakan, dilihat apakah kurang dari jari-jari. Kalau iya, berarti titiknya ada di dalam lingkaran. Yang nomor B juga sama. Nah, untuk yang nomor C, ini untuk persamaan umum lingkaran. Setelah disubstitusikan, apakah kurang dari 0? Nah, kalau kurang dari 0, maka titik X1, Y1 terletak di dalam lingkaran. Perhatikan pada gambar. Jadi lingkaran L dengan titik pusat P, lalu ada titik A. Titik A ini ada di dalam lingkaran. Jadi maksud di dalam itu yaitu titiknya ini ada di dalamnya lingkaran. Yang kedua, bagaimana kalau titik pada lingkaran? Untuk nomor A dan nomor B juga berlaku sama seperti nomor 1. Jadi titik X1, Y1 pada lingkaran jika setelah disubstitusikan nilai X dan nilai Y hasilnya sama dengan R. Nah, untuk yang nomor C yaitu bentuk umum lingkaran harus sama dengan 0. Nah, kalau kita gambarkan titik A ini pada lingkaran. Dan yang terakhir, titik X1, Y1 di luar lingkaran. Jelas, pasti harus lebih dari. Nah, kalau kita gambarkan titik A ini ada di luar lingkaran. Contoh yang pertama, tentukan tempat kedudukan titik A dengan koordinat 4, -2 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4X kurang 2Y kurang 20 sama dengan 0. Substitusi X sama dengan 4 dan Y sama dengan -2 ke persamaan lingkaran, sehingga kita dapatkan X kita ganti 4 kuadrat, Y diganti -2 kuadrat, dikurang 4 kali 4, dikurang 2 kali -2 dikurang 20. 4 kuadrat 16 ditambah 4 dikurang 16 ditambah 4 dikurang 20. 16 dikurang 16 0. 4 tambah 4 8 dikurang 20 -12. Negatif 12 itu kurang dari 0. Kesimpulannya, karena kurang dari 0 maka titik 4, -2 terletak di dalam lingkaran. Nah, kalau kita gambar realnya, kita gambar persamaan lingkarannya, maka lingkaran ini berpusat di 2,1.
jarak jari-jarinya 5. Nah, titik A ini ada di dalam lingkaran. Kedudukan garis terhadap lingkaran. Kedudukan garis M terhadap lingkaran L. Yang pertama, jika D kurang dari 0, garis M tidak memotong. Jadi ini garis di lingkarannya tidak memotong. D yang nomor 2, jika D sama dengan 0, maka garis M menyinggung. Maka ini kondisinya menyinggung. Jika D lebih dari 0, maka garis M memotong lingkaran L di 2 titik. Ini sudah jelas ya. Jadi ini adalah tempat kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, D itu apa? D adalah diskriminan. Diskriminan itu adalah B kuadrat dikurang 4AC. Saya yakin semuanya sudah tahu tentang diskriminan. Contoh yang kedua, tentukan kedudukan garis X ditambah Y sama dengan 2 terhadap lingkaran X min 2 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, yang pertama kita ambil persamaan garisnya, kita nanti merubahnya menjadi Y sama dengan. Setelah Y sama dengan kita dapat, maka nilai ini kita substitusikan ke persamaan lingkarannya. Yang kita ganti cuma Y, sisanya tetap X min 2 kuadrat ditambah, nah Y ini kita substitusi dengan 2 kurang X. Nah, kurang 2 itu dari persamaan lingkarannya. Sehingga kita sederhanakan lagi. 2 dikurang 2, 0, maka sisa negatif X kuadrat. Kita kuadratkan. X kuadrat dikurang min 2 kali 2 kali X min 4X ditambah min 2 kuadrat 4 ditambah min X kuadrat, ya X kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Kita sederhanakan, 1X tambah 1X ya 2X. Min 4X gak ada teman, kita tulis 4 dikurang 4 0 sama dengan 0. Maka karena masing-masing kelipatan 2 ya kita bagi 2, sehingga didapatkan X kuadrat min 2X sama dengan 0. Maka dari sini kita dapatkan A sama dengan 1. Kenapa? Karena X itu A itu adalah koefisien dari X kuadrat, B itu koefisien dari X, B itu min 2, C adalah 0. Nah, D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Kita substitusi, B itu min 2 kuadrat dikurang 4 kali 1 kurang 0 sama dengan 4 dikurang 0 sama dengan 4. Nah, 4 itu lebih dari 0. Karena D lebih dari 0, maka garis memotong lingkaran di 2 titik. Nah, sekarang untuk gambarnya, nah ini loh. Jadi yang lurus ini adalah X tambah Y sama dengan 2. Sedangkan lingkarannya adalah X min 2 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, keduanya memotong di 2 titik. Oke, saya kira tidak ada masalah.
Kita sampai pada kedudukan lingkaran terhadap lingkaran. Ada dua buah lingkaran, yaitu M lingkaran yang besar dan N adalah lingkaran yang kecil. Jika D itu jarak titik pusat kedua lingkaran, R adalah jari-jari lingkaran besar dan R kecil adalah jari-jari lingkaran kecil. Kemungkinan kedudukan kedua lingkaran disajikan dalam gambar berikut. Yang pertama, D sama dengan 0, artinya jarak kedua titik pusat lingkaran itu 0. Jadi lingkaran ini berpusat yang sama. Nomor 2, D jarak kedua pusat lingkaran itu kurang dari jari-jari lingkaran besar dikurang jari-jari lingkaran kecil. Yang ketiga D sama dengan jari-jari lingkaran besar dikurang jari-jari lingkaran kecil. Maka gambarnya seperti ini. Ini artinya bersinggungan di dalam. Yang keempat, jari-jari lingkaran besar dikurangi jari-jari lingkaran kecil itu kurang dari jarak kedua pusat kurang dari jari-jari lingkaran besar. Yang kelima, ini menyinggung, kedua lingkaran menyinggung atau dalam artinya itu mempunyai dua titik singgung. Yang keenam, D itu sama dengan R kecil ditambah R besar. Nah, ini jadi jarak ini jelas. Ini berpotongan atau menyinggung. Dan yang terakhir, jaraknya ini, jarak kedua titik itu lebih dari R1, jarak jari-jari lingkaran besar dan ditambah jari-jari lingkaran kecil. Nah, biasanya untuk menghitung kedudukan lingkaran terhadap lingkaran, kita memerlukan bantuan yang pertama, jarak antara dua titik. Jadi D sama dengan akar X2 min X1 kuadrat dikurang Y2 min Y1 kuadrat. Nah, sekarang jarak antara titik ke garis, maka D sama dengan harga mutlak. Jadi A kalikan X1 ditambah B kalikan Y1 ditambah C dibagi akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Contoh yang ketiga, tentukan kedudukan lingkaran X kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 16 terhadap lingkaran X min 3 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 1. Jawab. Jadi jelas kita cari pusat dan jari-jari. Pusat jelas 0,2, jari-jari jelas 4. Lingkaran yang kedua, jari pusat 3,2, jari-jarinya adalah 1. Jarak dari AB sama dengan, jadi simbolnya adalah AB sama dengan 3. Tiga jelas ya, jadi RA itu 4, RB itu 1, maka jaraknya ya 4 dikurang 1. Karena jarak dari AB itu sama dengan RA dikurang RB. Untuk pusatnya, pusatnya 0,2, 3,2. Kita gunakan jarak antara dua titik. 0 kurang 3 atau 3 kurang 0 kuadrat jelas 3. 2 kurang 2 kuadrat 0, jadi 3 kuadrat. Akar dari 3 kuadrat sama dengan 3. Nah, karena panjangnya
AB itu sama dengan panjang jari-jari A dikurang jari-jari B. Maka kedua lingkaran bersinggungan di dalam. Nah, jadi ini gambarnya. Contoh yang keempat. Diketahui titik P 3,6 3,M terletak pada lingkaran X min 6 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 25. Tentukan nilai M. Jelas titiknya kita substitusikan ke persamaan. Maka X kita ganti 3, Y kita ganti M. Kita faktorkan. Min 3 kuadrat 9, M dikurang 3 kuadrat itu adalah M kuadrat dikurang 6M ditambah 9 sama dengan 25. Maka M kuadrat dikurang 6M ditambah 9 ditambah 9 dikurang 25. Nah, yang kanan habis, maka sama dengan 0. Maka M kuadrat dikurang 6M, M ya, ini bukan X, salah ketik nak. Jadi M kuadrat min 6M dikurang 7 sama dengan 0. Maka difaktorkan M kurang 7 dikali M ditambah 1 sama dengan 0. Maka M min 7 sama dengan 0 atau M ditambah 1 sama dengan 0. M sama dengan 7 atau M sama dengan negatif 1. Kalau kita gambarkan lingkarannya, perpotongannya ada di 3,7 nah pas, dan 3, negatif 1. Ini titik potongnya. Jadi jelas ya bagaimana cara menghitungnya. Contoh yang kelima, diketahui lingkaran A dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Tentukan kedudukan lingkaran A terhadap lingkaran B dengan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat min 12X min 6Y ditambah 41 sama dengan 0. Kita cari lingkaran A, yaitu jari-jari dan pusatnya. Lingkaran A pusat 0,0, jari-jari R 2 akar 2. Selanjutnya lingkaran B, kita cari pusat, maka pusat adalah 6,3, jari-jari adalah akar dari 6 kuadrat ditambah 2, jari-jarinya sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ini dari pusatnya 6 kuadrat tambah 3 kuadrat dikurang koefisiennya yaitu 41. Kita hitung 36 ditambah 9 dikurang 41 sama dengan akar 49 sama dengan 4. Nah, setelah kita dapatkan jari-jarinya 2, maka jarak dari AB, jarak AB itu jarak dari pusatnya. Jadi sama dengan akar 6 min 0 kuadrat ditambah 3 min 0 kuadrat
sama dengan akar 36 tambah 9 sama dengan akar 45 sama dengan 3 akar 5. Sehingga dari sini kalau kedua jari-jarinya kita jumlahkan, maka RA ditambah RB 4 ditambah 2 itu hasilnya 6. Dan 6 itu kurang dari 3 akar 5. Nah, karena didapatkan jumlah jari-jari itu lebih kecil dari jarak di antara kedua pusat, maka kedua lingkaran saling lepas. Jadi ini kalau kita gambarkan seperti ini. Ini lingkaran A pusat 0,0, lingkaran B pusat 6,3. Nah, di sini lingkarannya saling lepas. Contoh berikutnya, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik P 3,-2 dan menyinggung garis 2x min y ditambah 2 sama dengan 0. Nah, di sini yang ada hanya pusat, jari-jarinya belum. Maka kita cari jari-jari, caranya dengan menentukan jarak dari titik ke garis. Maka R sama dengan 2 dari persamaan garis, 2 kali 3 dari titik P ditambah min 1 dikali negatif 2 ditambah C, yaitu 2 akar 25 ditambah min 1 kuadrat, sehingga sama dengan 6 ditambah 2 dibagi akar 5 sama dengan 10 akar 5. Nah, 10 akar 5 bisa kita sederhanakan menjadi 10/5 kali akar 5. Nah, selanjutnya kita cari lingkaran dengan pusat 3A, min 2 dan jari-jari 2 akar 5. Maka pusat persamaan lingkarannya adalah x min 3 kuadrat ditambah y plus 2 kuadrat sama dengan 2 akar 5 kuadrat. Kita kuadratkan x kuadrat min 6x tambah 9. Kita kuadratkan y plus 2, hasilnya y kuadrat plus 4y plus 4. 2 akar 5 kuadrat sama dengan 4 akar kali 5. Kita atur x kuadrat dulu, dilanjutkan dengan y kuadrat, selanjutnya min 6x ditambah 4y, terakhir adalah konstantanya. 9 ditambah 4 itu 13. 4 kali 5 itu 20, kita taruh di seberang, tandanya negatif. Sehingga didapatkan persamaan lingkarannya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 6x ditambah 4y dikurang 7 sama dengan 0. Garis ini adalah 2x min y ditambah 2 sama dengan 0, dan ini lingkarannya. Kedua lingkaran ini menyinggung, jadi lingkaran dan garisnya menyinggung. Soal pendalaman materi, yang pertama tentukan kedudukan titik, yang kedua tentukan kedudukan garis, dan yang ketiga tentukan kedudukan lingkaran. Insya Allah semuanya sudah ada dalam contoh. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai pada penghujung kegiatan kita. Saya ucapkan terima kasih atas keikhlasan kalian telah meluangkan waktu sehingga tercapainya kegiatan kita pada saat ini. Dan saya doakan semoga keluarga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat ya.
jangan tidur. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada bahasan materi matematika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.